Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 22129229 dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Berdirinya saya di sini dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu dosen Nilma Zola, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Sekarang saya sudah bersama Ibu Fani, salah satu guru BK yang berada di SMPN 5 Lubuk Alung. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke wawancara ke Ibu Fani. Yang pertama, untuk kegiatan sehari-hari Ibu di SMP ini ngapain aja, Bu? Selama di SMP di Malu ini banyak yang Ibu lakukan di sini, yang mana memberi layanan informasi. Nah, itu kan layanan informasi ini Ibu berikan ke 1 jam waktunya, Ya. 1 jam. Jadi informasi banyak apapun yang Ibu sampaikan, apalagi kelas 9 ya kan. Nah, kelas 9 ini layanan informasi kan mengenai sekolah lanjutan. Jadi sekolah lanjutan Ibu informasikan agar siswa untuk memasuki SMA, SMK akan lebih mudah lagi. Gitu. Makanya Bu beri layanan informasi kepada siswa. Kemudian yang kedua, layanan mediasi ini mengenai tentang pertikaian antara teman sejawat. Jadi ada yang masalah bertengkar, kemudian banyaklah masalah yang lain yang bersimpang siur untuk anak-anak remaja. Kan banyak anak yang bully itu banyak. Nah, kemudian yang ketiga, bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini secara berkelompok. Nah, itu pada saat memberikan layanan bimbingan kelompok tersebut, Bu panggil, misalkan ada guru yang tidak datang, Bu panggil ke ruang BK untuk mengadakan bimbingan kelompok. Begitupun dengan konseling kelompok, sama saja. Nah, kemudian lagi ketika siswa tidak datang, 3 kali berturut-turut tidak datang, Bu panggil ke ruang BK. Nah, Bu beradaptasi dengan siswa yang tidak datang tersebut, bertanyakan bagaimana kamu tidak datang, apa masalahnya. Nah, itu dia. Kemudian kalau misalkan ada siswa lagi yang punya masalah, misalkan sakit atau segala macam, nanti mungkin wali kelasnya yang handle. Nah, kemudian lagi kalau misalkan ada pemanggilan nanti berturut-turut mereka tidak juga datang ke sekolah atau absen gitu kan, ada 1 bulan atau 3 hari atau 4 kali, misalkan dipanggil 3 kali dia tidak datang orang tuanya. Nah, baru Bu adakan kunjungan rumah. Nah, di situ Bu cari tahu bagaimana situasi kondisi siswa di rumah tersebut, bagaimana dia. Nah, kenapa dia nggak sampai tidak datang ke sekolah. Nah, makanya ada home visit-nya, yaitu kunjungan rumah. Nah, jadi Ibu Fani, sebulan banyak tugas. Yang pertama, home visit, berarti kunjungan ke rumah salah satu siswa tersebut. Kemudian ada juga layanan mediasi, layanan bimbingan kelompok. Nah, untuk ruangan BK-nya sendiri dilengkapi dengan pohon karir, dibagi menjadi 3 kelompok peminatan. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu bahasa dan budaya. Kemudian ada mekanisme kerja dari guru bimbingan dan konseling. Kemudian ada juga pola program dan layanan bimbingan dan konseling. Ada domain perkembangan sosial, dukungan sistem. Nah, kemudian setelah satunya lagi di sini ada statistik masalah dan layanan kelas 7, kelas 8, kelas 9, SMPN 5 Lubuk Alung. Baiklah Bu, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, misalnya ini ada masalah antara siswa Bu. Siswa ini melakukan suatu masalah Bu. Nah, bagaimana cara Ibu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut antara Ibu dengan wali kelas, Ibu dengan kepala sekolah, dan Ibu dengan orang tua siswa yang bermasalah tersebut Bu? Jadi gini, masalah yang ada di SMP di Malu Alun ini kan bermacam-macam, banyak. Ada masalah absen, kemudian masalah berkelahi, kemudian masalah pribadinya gitu, kemudian pokoknya banyak lah masalahnya. Tapi kita pilih masalah absen ini kan banyak tuh. Jadi bagaimana Ibu cara bekerja sama dengan walas, dengan kepala sekolah, dengan
juga orang tuanya. Dengan orang tua. Misalkan siswa ini absen berturut-turut. Kadang ada siswa ini seminggu tidak datang, ada sebulan tidak datang, ada bahkan ada 2 bulan tidak datang. Nah, jadi yang siswa yang tidak datang, ibu kan setiap hari mengambil mengambil absen setiap hari. Jadi ibu tahu siapa yang tidak datang hari ini, siapa yang tidak datang sampai seterusnya. Nah, kemudian yang 3 kali absennya berturut-turut. Nah, ibu panggil ketika dia datang besok harinya, ibu panggil ke ruangan kita. Bu tanyakan, bu jajaki masalahnya. Kenapa kamu tidak datang? Apa masalahnya? Nah, itu yang pertama. Kemudian dia absen lagi, sampai seminggu absennya, sampai sebulan absennya. Bu tanyakan ke wali kelasnya dulu. Ibu, anak ibu tidak datang 3 kali sudah dipanggil, namun dia masih absen lagi. Bagaimana caranya, Bu? Saya melakukan pemanggilan orang tua bagaimana? Ya, silakan dipanggil orang tuanya. Akhirnya orang tuanya tidak mau datang. Sudah 3 kali berturut-turut tidak mau orang tuanya dipanggil. Kemudian Bu datang ke rumah si siswa tadi. Nah, di situ Bu cari tahu bagaimana siswa ini tidak datang. Nah, kenapa dia tidak datang? Apa masalahnya? Banyak-banyaklah alasannya misalnya. Tapi orang tua menginginkan anaknya untuk datang ke sekolah, agar anaknya rajin belajar dan datang ke sekolah setiap hari. Mana mau orang tua yang melihat anaknya absen setiap hari. Tentulah orang tua punya sukses. Nah, kemudian ceritakan masalahnya. Nah, akhirnya Bu panggil, Bu mendatangi home visit, itu tuh orang tuanya, ya oke Bu, kami akan mendorong anak kami untuk segera datang ke sekolah tanpa absen lagi. Nah, Bu tunggu. Namun setelah Bu tunggu di sekolah, dia tidak datang. Nah, Bu konsultasi lagi dengan wali kelasnya bahwasanya anaknya tidak datang, ini segala macam. Nah, kemudian lagi bekerja sama lagi dengan wakil dan kepala sekolah, bekerja sama bagaimana anak ini tidak datang. Nah, kemudian dia tidak mau datang juga setelah itu sudah konsultasi. Nah, kemudian ibu istilahnya jadi kedapatan sama ada kejadian kemarin kedapatan sama ibu bahwasanya kata temannya dia tidak mau datang lagi ke sekolah. Padahal ibu sudah bekerja sama kan dengan orang tuanya agar siswa ini mau datang. Nah, ternyata dia malahan tidak mau datang, sudah dibujuk, datangi ke rumah, sudah jemput ke rumahnya, namun dia tidak datang. Dan akhirnya kami sekolah sepakat lagi, adalah kalau misalkan tidak mau datang ke sekolah, ya silakan. Nah, berarti orang tua yang untuk mengundurkan diri lagi agar anaknya tenang di rumahnya. Mungkin ada kegiatan lain, mungkin ibu nggak tahu, mungkin katanya ada pekerjaan lain setelah SMP. Berarti dia waktu itu kelas 2 SMP ya kan, jadi akhirnya dia tidak lanjut. Itulah. Nah, baiklah, berarti kesimpulannya kerjasama antara Ibu Fani dengan wali kelas, kemudian kepala sekolah beserta wakilnya, dan juga kepada orang tua siswa, itu misalnya dicontohkan ketika siswa tersebut tidak hadir. Nah, tidak hadir ini bisa dalam jangka seminggu secara berturut-turut, bisa juga dalam jangka sebulan, bahkan ada juga seperti yang Ibu sebutkan tadi, ada juga dalam jangka 2 bulan. Nah, di sini Ibu Fani akan melakukan kunjungan home visit atau kunjungan rumah kepada siswa tersebut. Nah, ini tuh sudah dikonsultasikan juga sebelumnya kepada wali kelas dan juga kepada kepala sekolah. Nah, misalnya siswa tersebut tidak hadir juga, berarti emang motivasi belajar dari siswanya itu yang tidak ada. Nah, jadi untuk setelah Ibu Fani melakukan home visit tadi, berarti orang tua dari siswa tersebut emang sudah pasrah karena anaknya tersebut tidak mempunyai motivasi belajar lagi.
Saya sedang bersama dengan dua orang siswa SMP di sini. Di sini saya akan mewawancarai mereka terkait bagaimana pandangan mereka terhadap Ibu Fani. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Nama nama saya Febri Landara, kelas 91. Nama saya Amira Yaharani dari kelas 92. Nah, jadi yang pertama tuh ada Wulan dari kelas 91, kemudian ada Amira dari kelas 92. Nah, yang pertama kepada Wulan terlebih dahulu. Menurut Wulan, menurut pandangan Wulan sendiri, itu Ibu Fani itu gimana sebagai guru BK di sini? Ibu Faninya orangnya baik, baik, baik hati dan Baik hati, tegas nggak ibunya? tegas. Nah, jadi menurut pandangan Wulan, Ibu Fani ini adalah sesosok guru BK yang merupakan ibunya itu baik, sangat baik, sangat baik. Kemudian ibunya juga tegas. Kemudian yang kedua kita kepada Amira. Menurut Amira itu Ibu Faninya sebagai guru BK gimana? Ibu Fani orang yang bertanggung jawab, Ramah, dan baik. Berarti Ibu Fani ini emang benar-benar guru BK yang bertanggung jawab ya, Amira. Nah, jadi di sini Amira berpendapat bahwa Ibu Fani ini adalah sesosok guru BK yang sebagai guru yang baik dan guru yang bertanggung jawab. Bu, sekian wawancara saya dengan Ibu Fani selaku guru BK yang berada sebagai salah satu guru BK yang berada di SMP 5 Lubuk Alung ini. Sekian, terima kasih Bu. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada siswa SMP 5 Lubuk Alung ini. Terima kasih atas kerjasamanya.